Persib Bandung bukan sekedar klub sepak bola. Dan mungkin itulah hal pertama yang harus benar-benar dipahami sebelum membahas semuanya lebih jauh. Karena kalau kita hanya melihat Persib sebagai 11 pemain yang berlari mengejar bola selama 90 menit, maka kita tidak akan pernah benar-benar mengerti kenapa klub ini begitu dicintai. Kita tidak akan pernah benar-benar mengerti kenapa jutaan orang rela datang dari jauh hanya untuk melihat latihan. Kenapa ada yang rela kehujanan di tribun tanpa pulang meski timnya tertinggal. Kenapa ada yang menangis hanya karena mendengar lagu kebanggaan Persib dinyanyikan ribuan orang secara bersamaan. Dan yang paling sulit dijelaskan, kenapa pemain-pemain besar yang awalnya datang hanya sebagai profesional, perlahan berubah menjadi orang-orang yang ikut mencintai klub ini dengan hati mereka sendiri. Karena di Persib ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik, ada sesuatu yang tidak tertulis di tabel klasemen, ada sesuatu yang tidak akan pernah terlihat hanya dari skor pertandingan. Sesuatu itu hidup di tribun, hidup di jalanan kota Bandung, hidup di suara-suara yang tidak pernah berhenti bernyanyi bahkan ketika keadaan sedang sulit. Sesuatu itu adalah cinta, dan cinta itu bernama Bobotoh. Semua orang tahu kalau pemain Persib adalah pejuang. Mereka bertarung seperti orang-orang yang sedang mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Tapi tidak semua orang tahu apa yang membuat mereka punya tenaga sebesar itu. Apa yang membuat mereka rela jatuh bangun demi lambang di dada mereka. Apa yang membuat pemain-pemain besar yang sudah melihat dunia sepak bola internasional akhirnya berdiri di Bandung lalu berkata dalam hati mereka, "Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Dan semuanya selalu dimulai dengan satu hal sederhana, dukungan. Tapi bahkan kata dukungan rasanya terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang dilakukan Bobotoh kepada Persib. Karena ini bukan hanya soal datang ke stadion lalu bernyanyi. Ini bukan hanya soal membeli tiket atau memakai jersey biru. Tidak, yang dilakukan Bobotoh jauh lebih dalam dari itu. Mereka hidup bersama Persib, mereka tumbuh bersama Persib, mereka tertawa ketika Persib menang, dan mereka ikut hancur ketika Persib kalah. Klub ini bukan bagian kecil dari hidup mereka. Klub ini adalah hidup mereka sendiri, dan mungkin itulah yang membuat begitu banyak pemain akhirnya luluh. Pernahkah kalian melihat seseorang yang begitu dingin, lalu tiba-tiba berubah? Seseorang yang terlihat seperti tidak punya celah emosional sedikit pun, lalu mendadak matanya berbinar hanya karena melihat ribuan orang bernyanyi untuknya? Di Persib, hal seperti itu berkali-kali terjadi. Kalau kita bicara tentang sosok dingin, maka nama Tom Hey pasti menjadi salah satu yang paling pertama muncul di kepala. Bahkan sebelum dia bermain untuk Persib, semua orang sudah tahu karakter seperti apa yang dia miliki. Tenang, disiplin, sulit ditebak. Di lapangan dia seperti mesin yang selalu berpikir beberapa langkah lebih cepat dari pemain lain. Tidak banyak bicara, tidak banyak tersenyum, tapi semua orang tahu betapa besar tuntutan yang dia berikan kepada dirinya sendiri dan kepada rekan-rekannya. Dia marah ketika permainan tidak berjalan disiplin. Dia kesal ketika ada pemain yang kehilangan fokus. Dia tidak suka sesuatu dilakukan setengah hati. Dan semua itu membuatnya terlihat sangat dingin. Di luar lapangan pun hampir sama. Tidak banyak ekspresi, tidak banyak basa-basi. Bahkan ketika bertemu supporter pun dia tetap terlihat datar. Ada sebuah video ketika seorang bobotoh perempuan meminta tanda tangan di jersey miliknya. Tom Hey menandatangani dengan sopan, tapi ekspresinya nyaris tidak berubah. Tidak ada senyum panjang, tidak ada obrolan hangat. Dan banyak orang yang tidak memahami karakter seperti itu mungkin akan salah menilai. Padahal bukan karena dia sombong, bukan karena dia tidak menghargai bobotoh, tapi memang begitulah dirinya. Dingin sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Lalu datanglah momen yang mengubah semuanya. Hari itu Bobotoh memenuhi stadion latihan Persib menjelang pertandingan besar melawan Persija Jakarta. Langit Bandung sore itu terasa berbeda. Jalanan dipenuhi warna biru. Nyanyian terdengar bahkan sebelum para pemain masuk ke lapangan. Ribuan orang berdiri dengan semangat yang terasa seperti tidak punya batas. Bendera berkibar di mana-mana. Asap flare memenuhi udara. Dan dari kejauhan, suara bobotoh terdengar seperti ombak besar yang terus menghantam tanpa henti. Di tengah suasana itu, kamera menangkap wajah Tom Hey. Dan untuk pertama kalinya, banyak orang melihat sesuatu yang jarang terlihat darinya. Tatapan agum. Matanya berbinar, sorot wajahnya berubah.
seolah ada sesuatu yang sedang menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Lalu dia berbicara, amazing, satu kata sederhana, tapi ketika keluar dari mulut pemain seperti Tom Hay, kata itu terasa jauh lebih kuat daripada pidato panjang apapun. Kami siap untuk pertandingan dan kami akan memberikannya segalanya. Dan mungkin banyak orang tidak sadar betapa pentingnya momen itu, karena pemain seperti Tom Hay bukan tipe yang mudah terkesan. Dia pernah bermain di Eropa, dia pernah melihat stadion penuh, dia pernah bermain di atmosfer besar. Tapi malam itu di Bandung, dia terlihat seperti seseorang yang baru pertama kali memahami apa arti cinta supporter yang sebenarnya. Bobotoh berhasil menyentuh sesuatu yang selama ini terlihat mustahil disentuh. Dan Tom Hay bukan satu-satunya. Layvin Kurzawa datang ke Persib bawa nama besar. Dia bukan pemain sembarangan. Dia pernah bermain di PSG, pernah merasakan Liga Champions, pernah bermain bersama bintang-bintang dunia, pernah hidup di tengah gemerlap sepak bola elit Eropa. Dia sudah melihat semuanya. Dia sudah melihat stadion besar, sudah melihat ultras fanatik, sudah merasakan tekanan jutaan pasang mata. Dan karena itulah banyak orang berpikir tidak ada lagi yang bisa membuatnya terkejut. Ternyata mereka salah. Karena di Bandung, Kurzawa menemukan sesuatu yang bahkan tidak dia temukan di Eropa. Dia memposting dukungan Bobotoh di feed Instagram pribadinya, bukan di story yang hilang dalam sehari, tapi di feed permanen yang akan terus tersimpan. Dan caption yang dia tulis membuat banyak orang merinding. Yang lain punya supporter, tapi kamu punya Bobotoh. Coba resapi kalimat itu perlahan, karena itu bukan kalimat biasa. Itu datang dari pemain yang pernah hidup di level tertinggi sepak bola dunia. Dan dari semua supporter yang pernah dia lihat, Bobotoh justru menjadi yang paling membekas di hatinya. Tapi yang lebih luar biasa adalah apa yang terjadi setelahnya. Kurzawa terus mendekati Bobotoh. Dia terlihat menikmati setiap interaksi, seolah ada sesuatu di Bandung yang membuatnya merasa nyaman. Sesuatu yang membuatnya tidak merasa seperti pemain asing yang datang dari jauh. Dan ketika dia berkata, Persit seperti rumah, kalimat itu langsung terasa sangat emosional. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa diterima. Tempat di mana seseorang merasa aman. Tempat di mana seseorang merasa dicintai apa adanya. Seorang Layvin Kurzawa menemukan semua itu di Bandung. Bayangkan, seorang mantan pemain PSG yang pernah hidup di kota-kota besar Eropa justru menemukan rasa rumah di tengah lautan biru Bobotoh. Dan kisah seperti itu terus berulang. Andre Jung datang lalu terlihat begitu agum melihat atmosfer Bobotoh. Federico Barba yang sudah kenyang pengalaman Serie A berkali-kali menunjukkan rasa tidak percayanya terhadap dukungan yang dia lihat di Indonesia. Bahkan Adam Prižibek yang mungkin tidak selalu menjadi pilihan utama, tetap merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa di klub ini. Dan mungkin justru disitulah letak kehebatan Persib, karena cinta Bobotoh tidak memilih siapa yang layak dicintai. Mereka tidak hanya mendukung pemain bintang, tidak hanya mendukung pencetak gol, tidak hanya mendukung orang-orang yang selalu tampil di headline media. Semua pemain diperlakukan seperti keluarga, dan itu membuat semua orang merasa punya tempat di klub ini.
Lalu ada orang-orang yang berkata bahwa semua ini wajar karena Persib sedang kuat, karena Persib punya pemain hebat, karena Persib sedang bersaing di papan atas. Tapi orang-orang yang benar-benar mengenal Persib tahu bahwa cinta bobotoh tidak pernah bergantung pada kemenangan. 2 musim lalu ketika Boyan Hodak pertama datang, situasi Persib belum ideal, tim belum stabil, permainan belum performa. Bahkan banyak orang meragukan apakah Persib bisa bangkit. Tapi apa bobotoh meninggalkan klub ini? Tidak, mereka tetap datang, tetap memenuhi stadion latihan, tetap bernyanyi, tetap percaya. Dan justru di masa-masa seperti itulah, banyak pemain mulai benar-benar memahami arti dari dukungan bobotoh. Stefano Beltrame menangis, bukan tangisan kecil yang bisa disembunyikan, tapi tangisan emosional yang keluar begitu saja ketika melihat ribuan orang datang memberikan cinta tanpa syarat. Dia mungkin tidak memahami bahasa Sunda, mungkin belum memahami seluruh sejarah Persib, tapi cinta tidak membutuhkan penerjemah. Dan malam itu, cinta bobotoh berbicara langsung kepada hatinya. Ciro Alves yang sudah lebih lama di Persib juga ikut terharu. Dan bayangkan betapa besar energi yang dimiliki bobotoh sampai bisa membuat pemain-pemain profesional seperti itu kehilangan kemampuan mereka untuk menyembunyikan emosi. Karena biasanya pemain sepak bola terbiasa mengontrol emosi mereka. Mereka terbiasa hidup di bawah tekanan, terbiasa menerima kritik, terbiasa menghadapi sorotan. Tapi di Bandung, mereka justru merasa dicintai dengan cara yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lalu ada satu momen kecil yang sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat besar maknanya. Boyan Hodak berdiri di tengah lautan bobotoh, lalu mengeluarkan handphone lamanya untuk merekam suasana. Padahal ada kamera profesional, ada videografer, ada media resmi klub, tapi Boyan Hodak tetap merekam sendiri. Dan bagi orang-orang yang mengenalnya, itu berarti satu hal. Momen itu terlalu berharga, terlalu indah, terlalu emosional. Dia ingin menyimpannya sendiri sebagai kenangan pribadi. Bayangkan seorang pelatih yang sudah melatih di berbagai negara, memilih merekam suasana dukungan bobotoh dengan tangannya sendiri, seperti seseorang yang takut kehilangan kenangan indah. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika dia sudah tidak lagi berada di Bandung, video itu akan kembali dia buka. Lalu dia akan tersenyum sambil mengingat bahwa pernah ada satu kota yang mencintainya sebesar itu. Tapi dari semua cerita besar tadi, mungkin momen yang paling menyentuh justru datang dari seseorang yang bahkan tidak dikenal banyak orang. Seorang bapak tua, bajunya compang-camping, tubuhnya renta, wajahnya penuh garis kehidupan. Dia berdiri diam melihat para pemain Persib berlatih. Kita tidak tahu bagaimana hidupnya. Kita tidak tahu apakah dia sedang kesulitan. Kita tidak tahu apakah dia sudah makan hari itu atau belum. Tapi dia tetap datang, tetap berdiri, tetap menatap Persib dengan mata berbinar. Dan disitulah letak keajaiban Persib yang sebenarnya. Karena bagi bapak itulah Persib bukan sekedar klub sepak bola. Persib adalah kebahagiaan kecil yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Tempat di mana dia merasa memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Tempat di mana dia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Di bawah warna biru semua orang berdiri setara. Tidak ada kaya atau miskin. Tidak ada pejabat atau rakyat biasa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua adalah bobotoh. Dan itulah yang membuat Persib berbeda. Karena banyak klub bisa membeli pemain hebat. Banyak klub bisa membangun stadion besar. Banyak klub bisa mendatangkan pelatih mahal. Tapi tidak semua klub bisa memiliki cinta seperti ini. Cinta yang tetap bertahan bahkan ketika keadaan sulit. Cinta yang tidak berubah meski musim berganti. Cinta yang tidak hilang meski pemain datang dan pergi. Dan mungkin sekarang kita mulai memahami kenapa Persib selalu bangkit. Kenapa mereka selalu terlihat punya tenaga lebih di saat-saat sulit. Kenapa mereka selalu bisa berdiri lagi bahkan ketika banyak hal mencoba menjatuhkan mereka. Karena Persib tidak pernah berjalan sendirian. Di belakang mereka ada jutaan hati yang terus mendorong. Ada jutaan doa yang terus dipanjatkan. Ada jutaan suara yang terus bernyanyi. Untuk bapak tua berbaju compang-camping padi. Untuk anak kecil yang menabung demi membeli jersey Persib.
untuk orang-orang yang setiap malam berdoa sebelum pertandingan dimulai. Untuk Bandung, untuk harga diri, untuk cinta. Dan selama cinta itu masih hidup, selama nyanyian itu masih terdengar di tribun, selama warna biru masih berkibar di langit Bandung, maka Persib tidak akan pernah benar-benar jatuh. Karena Persib bukan hanya klub sepak bola, Persib adalah rumah bagi jutaan hati yang memilih untuk tetap percaya, bahkan ketika dunia menyuruh mereka menyerah. Dan mungkin itulah alasan terbesar kenapa begitu banyak pemain akhirnya rela memberikan segalanya untuk klub ini. Karena di Persib, mereka tidak hanya bermain demi kemenangan, mereka bermain demi cinta yang begitu besar, sampai-sampai membuat siapapun yang datang akhirnya merasa menjadi bagian dari keluarga.